walafiat. Baik, pada kesempatan hari ini Pak Guru ingin memberikan tugas. Tapi sebelum memberikan tugas, kita belajar dulu. Belajar tentang apa? Kita lihat. Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 kita hari ini kita ambil dengan materi mencipta fabel. Masih ingat fabel ya? Tentang apa? Iya, cerita kehidupan hewan yang bertingkah laku seperti manusia. Benar. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembelajaran daring, daring itu online ya. Kalian harus bisa mampu menciptakan satu buah fabel sesuai dengan tema yang ditentukan dan harus sesuai dengan struktur fabel secara baik dan runtut. Ingat ini ya tuh tujuan pembelajaran kita. Untuk itu supaya paham, kalian simak baik-baik video ini. Kalau nanti ada yang lewat, boleh diputar ulang. Langkah mencipta fabel. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, kalian mesti menentukan tema. Tapi untuk kali ini nanti temanya Pak Guru yang tentukan. Ya. Jadi menentukan tema, lewatkan, tidak ada masalah. Tokoh dan watak. Kalian nanti harus bisa menentukan dulu tokohnya siapa, wataknya bagaimana, perilaku kesehariannya bagaimana. Ini di penokohan. Yang ketiga, menentukan latar tempat dan suasananya. Kalau latar waktu, ya bisa pagi, siang, sore, malam, lebih mudah. Tempatnya ini yang penting, yaitu kalian menentukan pinggir kali, di hutan, di kolam, di rawa, dan sebagainya. Suasananya bisa menyenangkan, tegang, haru, tragis, dan lain-lain. Kemudian rangkaian peristiwa. Ya, rangkaian peristiwa ingat ya, kita ketika membuat cerita fantasi, yang pertama orientasi. Ingat apa itu orientasi? Apa? Iya, benar. Yaitu memperkenalkan tokoh, wataknya, latarnya, kehidupan keseharian tokoh. Kemudian kalau sudah dikenalkan, kita masuk pada komplikasi. Apa itu komplikasi? Ya, konflik. Permasalahan sudah muncul dan puncaknya komplikasi apa namanya? Ada yang ingat? Namanya ya, klimaks. Puncaknya klimaks. Setelah itu ada resolusi, koda. Apa itu koda? Iya, koda itu amanat yang disuratkan, amanat yang ditulis. Jadi kalau koda itu boleh ada, boleh tidak. Jadi kalau ada kodanya, tulis. Simpulan dari cerita di atas adalah bahwa kita jadi orang tidak boleh sombong. Misalnya seperti itu. Kalau tidak ditulis juga tidak apa-apa. Kemudian setelah selesai semua itu ditentukan rangkaian peristiwa, kita tinggal menuliskan rangkaian peristiwa tadi menjadi sebuah cerita. Jadi gampang, ya. Jadi orientasinya, komunikasi, resolusi kode harus urut. Ini namanya struktur. Harus runtut tadi di sini runtutnya. Baik, kita mulai belajar mencipta fabel. Langkah-langkah yang pertama tadi tema. Kita Pak Guru ambil sebuah tema kesombongan membawa petaka. Apa itu petaka? Iya, petaka itu masalah, wabah, bencana. Ya, lebih tepatnya bencana petaka itu. Jadi orang yang sombong akan membawa bencana bagi dirinya. Temanya sudah, selanjutnya apa tadi? Iya, tokoh dan penokohan. Ini Pak Guru ambil tokohnya yang pertama Kebo. Kebo itu pemudanya gagah. Itu pemuda gagah, badannya kekar, kuat lari, tanduk runcing, mengkilat sombong. Berarti ini apa? Ya. Kemudian ada Kebi, adik perempuan Kebo, penakut cengeng. Kemudian yang ketiga ada Kebu. Kebu itu adik lelakinya Kebo. Sifatnya apa? Sabar dan bijaksana. Tokoh selesai. Penokohan sudah. Berikutnya latar. Latarnya yang Pak Guru ingin tampilkan di sini ada dua. Yang pertama pinggir hutan, tempat tinggal sekelompok kerbau. Jadi kebi kebo tadi adalah kerbau. Jadi nanti latarnya kita ceritakan di pinggir hutan. Kemudian juga ada padang rumput. Padang rumput nanti ini kita ceritakan pada komplikasinya. Pinggir hutan itu pada orientasinya. Kalau sudah, suasananya bagaimana? Pertama damai, ini diorientasi ya, damai. Banyak canda nanti kita gambarkan. Kemudian mereka bersatu padu ketika menghadapi harimau. Nanti kita jelaskan di orientasi, latar suasananya. Kemudian di komplikasi, nanti latar suasananya tegang. Jadi nanti kita temukan berikan permasalahan, makanan sulit, kemudian dia dapat makanan sedikit, namun si kebo ingin menguasainya sendiri. Itu di komplikasi. Kemudian di klimaknya,
itu ada tragis suasananya, yaitu kebo diterkam harimau. Jadi sangat tragis ketika kebo diterkam harimau, akhirnya dia mau mati. Ini tragis di puncak klimaknya. Kemudian terakhir ada haru, ini resolusi, yaitu kebo ditolong oleh teman-temannya. Nah, kalau latar suasana sudah, maka berikutnya adalah membuat rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa tadi diawali apa? Iya, betul, di orientasi. Orientasinya kita buat apa? Kita buat seperti ini. Pada suatu hari di pinggir hutan, hiduplah tiga bersaudara. Nah, kita menjelaskan tokohnya di sini tiga bersaudara bersama kawanan kerbau lainnya. Ya, kalian nanti boleh membuat cerita, tidak harus kerbau, boleh kelinci, boleh kuda dan lain mana yang kalian sukai. Kemudian kita jelaskan lagi mereka hidup damai. Kemudian yang paling mencolok adalah tokoh ini mau. Nah, ini tokoh utamanya kita jelaskan. Kebo ini satu-satunya kerbau jantan yang berbadan besar. Tanduknya runcing, larinya kencang. Tidak ada yang mampu mengalahkan kehebatannya. Bisa tambahkan lagi, misalnya dia mengajak teman-temannya balap lari, dia yang menang. Kemudian adu tanduk, dia menang. Dia pokoknya dialah yang paling hebat. Sehingga dari kehebatannya ini membuat dia menjadi sombong. Nah, ini kita kali jadi langsung gambarkan mereka angkuh, dia suka perintah teman-temannya untuk mencarikan makanan dan lain-lain yang menunjukkan bahwa dia sombong. Orientasi sudah, berarti kita masuk di komplikasi. Permasalahan kita kenalkan di sini. Misalnya musim kemarau tiba, rerumputan kering, daun-daun sudah hitam semua, pohon-pohon meranggas, mereka kesulitan mencari makanan. Nah, ini mulai kita kenalkan komplikasinya. Komplikasinya naik lagi. Dalam perjalanan mencari rumput, mereka menemukan sepetak rumput segar. Nah, ini permasalahannya baru muncul ini, permasalahan sesungguhnya. Jadi ketika mereka dengan kawanannya pindah mencari makan, menemukan sepetak rumput. Nah, kemudian si kebo dengan angkuhnya ingin memiliki sendiri rumput tersebut. Bahkan dia mengusir teman-temannya. Ini bisa digambarkan juga nanti percakapan. Misalnya, ini rumput hanya untukku. Kalian semua pindah cari makanan sendiri. Kemudian kita tampilkanlah adik kebo yang cengeng tadi. Namanya Kebi. Mungkin dia bisa membuat percakapan. Kakak, aku sudah lapar sekali. Perjalanan kita sangat jauh. Saya sangat lapar. Saya tidak kuat lagi. Berilah aku sedikit makanan itu. Kemudian si kebo menjawab dengan akunya. Tidak bisa. Kalian cari makan sendiri. Ini untukku semua. Kemudian kita tampilkan lagi tokoh si Kebu yang bijaksana. Dia mendekati kakaknya. Kakak, kita ini kan bersaudara. Kita selama ini hidup bersama, cari makan bersama, bermain bersama, bercanda bersama. Mengapa tiba-tiba engkau mengusir kami? Ah, tidak peduli. Siapa berani melawan aku, silakan maju. Karena tidak ada yang berani melawan, akhirnya teman kawanan kerbau itu pun pergi meninggalkan si kebo. Baru pengenalan komplikasi. Sekarang puncak permasalahannya yang disebut klimak bagaimana? Kita buat klimaknya. Kebo jadi hidup sendiri. Teman-temannya sudah diusir semua. Jadi dia hidup sendiri, makan di situ dia habiskan sendiri rumputnya karena rasa angkuhnya. Akibatnya apa? Klimak? Harimau melihat kesempatan ini. Dan harimau siap menerkam karena selama ini harimau tidak pernah melihat kerbau sendirian. Begitu sendirian, ini kesempatan. Dagingnya, badannya besar, dagingnya banyak. Pasti menjadi makanan yang nikmat bagi kerbau. Dan betul apa yang terjadi? Harimau menerkam kerbau. Si kebo itu tak sanggup lagi mengalahkan harimau. Kekuatan badannya yang besar, tanduknya yang runcing, satu lawan satu. Kebo tidak ada apa-apanya bagi harimau. Akibatnya apa? Si kebo terluka parah. Kalian sudah gambarkan luka-luka bekas cakaran harimau. Dan terakhir harimau berhasil menggigit lehernya. Darah muncrat, darah menyembur. Pakai bahasa yang itu ya, bahasa khusus ya, supaya nilainya lebih tinggi. Kalau cuma darah mengalir biasa saja. Darah muncrat, darah menyembur, maka nilai bahasa itu diksinya akan sangat bagus sekali. Klimaknya ini terluka parah. Tambah lagi. Terakhir, harimau siap memangsa kebo. Klimaknya. Kemudian setelah klimak, kita buat resolusinya. Resolusinya menurut kalian bagaimana? Iya. Oh,
Teman-teman kebo datang tepat waktu. Mereka berhasil mengusir ke harimau. Ya, kemudian Kebi dan Kebu mengobati luka kebo. Akhirnya kebo selamat. Dan terakhir, kebo menyadari kesombongannya dan dia meminta maaf pada teman-temannya. Oke, demikian tadi rangkaian orientasi sampai resolusi terakhir. Ini boleh ada, boleh tidak. Koda menurut kalian apa dari cerita tadi? Ya? Iya, betul. Kodanya, kita tidak boleh sombong karena kelebihan kita. Kita tidak boleh merasa badan kita paling kuat. Akhirnya suka memerintah teman yang lemah, suka menindas teman yang lemah, suka suruh-suruh teman yang lemah. Tidak boleh, ya. Kemudian kita tidak boleh meremehkan orang lain sama, ya. Sama itu satu dua sama, boleh pilih kalian pilih salah satu. Ada lagi enggak? Ya, kita tidak boleh memiliki rasa dendam. Dapat kalian bayangkan tadi kalau Kebu mau menolong, matilah. Persaudaraan langsung hilang di situ ya. Jadi kita tidak boleh memiliki dendam. Ada lagi enggak? Iya, masih banyak koda-koda. Nah, nanti koda-koda itu kalian tuliskan di cerita kalian, itu cuma tulis DLL dan lain-lain. Nah, itu rangkaian materi pembelajaran. Sekarang tiba pada tugas. Tugasnya apa? Ini dia. Kalian menulis sebuah fabel, temanya Corona tidak dapat dilawan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan kebiasaan hidup sehat. Nah, kalian cari tokoh hewan, apa namanya apa. Berarti ada nanti yang kena sakit, kemudian ada yang merasa tubuhnya kuat, dia tidak takut dengan corona. Kemudian ada satu hewan lagi mungkin yang seperti dokter yang tahu kesehatan yang selalu menasehati temannya itu. Tapi karena temannya tidak peduli, akhirnya pada suatu hari ada wabah di dalam hutan. Nah, akhirnya orang yang tokoh tadi yang sombong tadi terkenalah wabah corona. Akhirnya dia lemah. Untunglah tadi teman yang diremehkan tadi, yang seperti dokter tadi, dia berhasil mengobati. Akhirnya mereka minta maaf, hidup bersama, kemudian hutan itu jadi mempunyai kebiasaan hidup bersih. Demikian tugas kita, pelajaran kita hari ini selesai. Mari kita bertepuk tangan semua. Baik, terima kasih. Itu tugasnya dikerjakan. Yang masih tadi lupa apa? Boleh diputar ulang videonya, diputar lagi. Nah, pesan Pak Guru, tetap jaga kesehatan, patuh kepada orang tua, taat beribadah dan selalu berdoa. Semoga wabah di negeri kita ini cepat hilang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sekolah.